Sejak sejarah dosa dimulai dengan kejatuhan Adam, satu-satunya cara bagi manusia untuk kembali kepada Tuhan adalah melalui pengorbanan di Bait Suci. Dan seluruh proses untuk kembali kepada Tuhan itu, kita menyebutnya pekerjaan penebusan. Seluruh proses itu membutuhkan seorang perantara, seseorang yang akan memimpin proses tersebut, dan orang itu berada di Bait Suci dan disebut imam atau imam besar. Dan imam besar itu diberi tugas ini sama seperti Adam diberi tugas di dalam Taman Eden. Dan kita telah membahasnya kan, Anda mungkin bingung, tetapi topik-topiknya ini sangat terkait, sangat berkaitan. Dan intinya ada satu tema yang sama, yaitu sejarah penebusan. Meskipun kita mempelajari buku seri sejarah penebusan ke-6 dan ke-11 sekarang, tapi saya harap kita dapat melihat hubungan antara kedua itu, dan kita telah mempelajari tentang Bait Suci juga, dan juga restorasinya, dan rekonstruksi Bait Suci, dan tentang umat Allah, dan imam besar. Dan imam besar memainkan peran yang sangat penting dalam sejarah penebusan. Maka, sejak kejatuhan manusia hingga akhir zaman perlu ada seorang perantara, terutama dalam perjanjian lama. Dan kita tahu bahwa perantara yang kekal, yang akan menjadi perantara antara kita dan Bapa adalah Yesus Kristus. Dan sejak Yesus Kristus, kita tidak membutuhkan perantara lain. Kita tidak perlu pergi, kita tidak perlu, tidak membutuhkan seorang santo, atau Maria, atau Santo Petrus, atau seorang pendeta lain untuk menjadi perantara antara kita dan Yesus Kristus. Yang kita butuhkan hanyalah nama Yesus Kristus. Hanya nama Yesus Kristus. Dia adalah imam besar kita yang terakhir dan yang kekal, yang telah melakukan karya penebusan bagi kita. Amin. Jadi, kita akan merenungkan bagaimana Yesus adalah imam besar dan imam besar kekal bagi kita. Dan kita telah mempelajari tentang anak-anak Harun, tentang keturunan Harun kan. Kita juga menyebut mereka imam-imam menurut peraturan Harun. Apakah Anda mengingat sejarahnya? Generasi-generasi yang telah kita pelajari. Betapa mereka jatuh, betapa rusaknya mereka. Karena mereka manusia dan mereka bukanlah imam besar yang kekal kan? Jadi bagaimana Yesus menjadi imam besar kekal kita? Pertama, Yesus Kristus adalah imam besar yang bersimpati dengan kelemahan kita. Tidak seperti para imam besar yang korup dan yang merampas dan menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk menginjak-injak orang-orang yang lemah. Yesus turun merendahkan dirinya hingga ke tingkat kita, di mana dia dapat merasakan, mengalami, mengerti, dan melewati kesulitan dan penderitaan. Mari kita baca di Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 16. Ibrani 4 ayat 14 sampai 16 dikatakan, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Lihat, kata ini turut merasakan. Aslinya adalah simpateo, yang berasal dari akar kata merasakan sakit. Merasa artinya itu merasakan, tetapi dapat dikaitkan dengan merasakan sakit atau menderita dan juga dosa, simpati. Dan simpati, dari kata kan simpateo, dan pateo itu merasakan sakit, dan sum, itu berasal dari kata sum, yang berarti bersama. Jadi, dialah yang merasakan sakit, rasa sakit itu bersama kita. Dia adalah yang merasakan rasa sakit kita bersama kita. Seperti itu maksudnya, kalau kita melihat dari akar katanya. Jadi dikatakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Jadi kita mungkin berkata, oh Tuhan tidak tahu godaan yang saya alami. Setiap hari Tuhan tidak tahu rasa sakit yang saya alami. Tetapi Ibrani pasal 4 ayat 14-15 memberitahu kita bahwa Tuhan tahu.
Dia tahu bagaimana rasanya dicobai, dia tahu betapa sulitnya untuk mengatasi godaan yang kita alami. Sekali lagi, tetapi dia yang telah dicobai dalam segala hal seperti kita, namun tanpa dosa. Dikatakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Seberapa sering melalui Injil sepanjang seluruh Injil kan dikatakan, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dan saya akan sebutkan beberapa ayat di mana itu dikatakan, ada di Matius 9 pasal 3 Matius pasal 9 ayat 36, Matius 14:14, Matius 15:32, Matius 20 ayat 34, Markus 1 ayat 41, Markus 6 ayat 34, Lukas 7 ayat 12 dan 13. Yesus datang kepada kita, meskipun ia tidak perlu turun, tapi Yesus yang adalah Allah di dalam kerajaan sorga, turun dalam wujud kita, dalam kelemahan kita sendiri. Terbatas seperti kita, ia pun harus pergi ke kamar mandi, harus jatuh sakit, dan segala macam hal. Dia menjadi rentan, dibatasi oleh waktu dan ruang, dan bahkan oleh usia dan penyakit. Tapi Yesus turun agar dia bisa bersama-sama dengan kita. Artinya dia bisa merasakan bersama kita. Dia bisa mengalami apa yang kita alami. Dia sendiri dicobai dalam segala hal dengan berbagai cara. Sejak dia datang ke bumi sampai dia disalibkan. Kemiskinan, penyakit, penolakan, kelaparan, kedinginan. Dan sepanjang hidupnya, Pendeta Abraham Park, penulis seri sejarah penebusan, dia berkata, ketika Yesus tergantung di kayu salib, atau Yesus ketika dia mati untuk kita, jika Anda tidak bisa membayangkan peristiwa penyaliban 2000 tahun yang lalu, bayangkan saja seperti ini. Yesus menanggung semua penyakit Anda, semua rasa sakit yang pernah Anda alami dalam hidup Anda, semua itu digabungkan menjadi satu. Kita menggabungkan semuanya itu. Jadi kesedihan kita, depresi kita, penyakit kita, sakit kita, kanker kita, penolakan kita, kesedihan, semuanya itu kita menyerahkannya kepada Yesus dan dia menanggung semuanya, dia mengalami semua itu. Semuanya dia alami. Dan semuanya pada saat yang bersamaan bukan hanya untuk saya, untuk diri saya sendiri kan, tetapi untuk seluruh umat manusia. Seluruh umat manusia. Itulah sebabnya dia bisa berkata, aku turut merasakan bersamamu. Jadi ketika kita berdoa kepada Yesus, aku dengan tulus berdoa agar Anda menyadari dan percaya bahwa Yesus bersimpati padamu. Jadi Yesus tahu apa yang sedang kau alami, dan Yesus tahu dan dia sudah mengalaminya. Dan ia berkata, aku telah melaluinya. Dan ia berkata, aku telah melaluinya, aku telah mengalaminya, aku melewatinya tanpa dosa, dan kamu juga bisa. Amin. Jadi kedua, Yesus Kristus adalah satu-satunya imam besar yang memiliki kualifikasi sejati untuk menjadi imam besar. Dan melalui silsilah imam besar, generasi-generasi imam besar dalam urutan Harun, kita telah melihat bahwa banyak dari mereka tidak memenuhi syarat untuk menjadi imam besar. Seperti di Ibrani pasal 5 ayat 1-10, itu membahas kualifikasi seorang imam besar. Sebagai wakil umat Allah, imam besar harus melakukan pendamaian dosa dengan memasuki ruang maha kudus sendirian untuk mempersembahkan korban sesuai perintah Allah. Tugasnya adalah membimbing umat agar mereka dapat membangun hubungan yang benar dengan Allah. Jadi, ada dua kualifikasi utama bagi imam besar. Pertama, imam besar harus diambil dari antara manusia. Perlu menjadi perantara antara Allah dan manusia, dan karena itu ia perlu diambil dari kala manusia. Ia perlu dapat berkomunikasi dengan umat manusia, perlu menjadi manusia, perlu turut merasakan sebagaimana Yesus bersimpati dengan kita. Ia perlu mampu berbagi kelemahan umatnya, situasi umatnya. Tapi pada saat yang sama, Tuhan
adalah roh juga kan. Jadi si imam besar perlu mampu berkomunikasi atau memiliki hubungan yang rohani dengan Tuhan. Jadi ia harus melakukan kedua peran itu. Dan itulah tepatnya bagaimana Adam diciptakan. Allah menciptakan Adam agar ia dapat terhubung dengan ciptaan makhluk-makhluk, tetapi pada saat yang sama juga terhubung dan dapat berbicara dengan Allah juga. Dan saya percaya bahwa kita juga perlu menjadi orang yang seperti itu. Kita dapat menjadi orang yang dapat uh, terhubung satu sama lain dengan sesama, tetapi menjadi juga orang yang terhubung dengan Allah. Dan itu menjadikan salib, kan? Dikatakan dalam Ibrani 5 ayat 1, sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Lalu Yohanes pasal 1 ayat 14 memberitahu kita, Yesus, firman itu telah menjadi manusia karena diam di antara kita. Dan dalam Ibrani pasal 5 ayat 7 dikatakan, dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Yesus adalah Allah, tetapi ia datang ke bumi ini dalam wujud manusia untuk tinggal bersama-sama dengan kita. Dan bukan hanya itu, tetapi ia juga datang ke tempat di mana ia juga perlu berdoa. Sebenarnya ia tidak perlu berdoa, tetapi ia berdoa untuk kita. Ia melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan. Dan salah satu alasannya adalah untuk mengajar kita. Jadi itu untuk kita. Tapi pada saat yang sama, itu juga untuk menunjukkan kepada kita teladan apa yang perlu kita lakukan sebagai anak-anak yang diangkat untuk dapat disebut putra dan putri Allah. Lalu kualifikasi kedua, imam besar harus ditunjuk oleh Allah sendiri. Kita lihat itu di Ibrani pasal 5 ayat 4 dikatakan, dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Lanjut ke ayat 8 dan 9. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Jadi dia dipanggil oleh Tuhan, sama seperti Harun dipanggil menjadi imam besar, dan Yesus adalah imam besar yang adalah jangkar jiwa kita. Ibrani pasal 6 ayat 19-20 dikatakan, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Jadi jangkar atau sauh, tahukah Anda apa itu sauh atau jangkar? Apa fungsi sauh? Itu memastikan bahwa perahu atau kapal tidak hanyut terbawa arus, kan? Jadi itu tetap diam. Perahu itu dapat tetap diam, bahkan ketika ada angin dan ombak, perahunya akan diam, kan? Jadi Yesus menjadi jangkar dengan masuk ke dalam tabir, menjadi imam besar kekal menurut peraturan Melkisedek. Jika kita menerima Yesus sebagai imam besar kekal kita, dia menjadi jangkar hidup kita. Ketika dia menjadi jangkar iman dan hidup kita, kita seharusnya tidak terlalu goyah, kan? Namun ketika kita goyah, ketika kita diombang-ambingkan oleh gelombang dunia, gelombang dosa, gelombang godaan, kita perlu memeriksa untuk memastikan apakah rantainya terhubung atau terputus. Apakah saya masih terhubung dengan jangkar kehidupan saya? Atau apakah saya hanya berpikir bahwa saya percaya kepada Yesus? Apakah Anda memperhatikan bahwa saya telah mengatakan ini berkali-kali akhir-akhir ini? Apakah Anda benar-benar percaya kepada Yesus?
Itulah yang saya sering tanyakan pada diri sendiri juga. Sesuatu yang perlu kita tanyakan pada diri sendiri. Karena banyak orang Kristen atau bahkan saya sendiri mungkin bertanya, apakah saya menipu diri sendiri? Apakah saya disesatkan atau keliru bahwa saya sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, padahal sebenarnya tidak? Karena maksud saya, tentu saja saya memiliki jaminan bahwa saya diselamatkan oleh darah Yesus Kristus. Namun, saya sedang berbicara tentang kehidupan kita sehari-hari. Apakah saya hidup sebagai orang percaya sejati kepada Yesus Kristus? Dan jika tindakan dan perkataan saya tidak sesuai dengan itu, saya perlu benar-benar bertanya, benar-benar memikirkan dan merenungkan asal mula perkataan dan perbuatan saya, yaitu hati saya. Dan hati itu berasal dari roh, iman saya. Jadi sekali lagi, apakah Yesus benar-benar jangkar hidup Anda, hidup saya? Coba kita merenungkan. Atau, apakah Anda masih terombang-ambing ke sana kemari? Tidakkah Anda telah menemukan jangkarnya? Dua jangkar iman kita adalah kebenaran yang tidak berubah dan janji dan sumpah Allah. Dan menurut Ibrani pasal 6 ayat 17 dan 18, janji dan sumpah Allah, dan inilah harapan kita yang teguh. Melalui Yesus Kristus kita dapat menurunkan jangkar jiwa kita ke dalam kerajaan Allah yang tidak dapat digoyahkan. Jika kita aman, kehidupan sehari dapat menjadi lebih aman, kita tidak harus melayang-layang bertanya-tanya. Pendeta senior penulis seri sejarah penebusan membandingkan kehidupan mereka yang tidak diselamatkan seperti makanan katak yang mengapung di permukaan air kolam. Apakah kebayang? Atau pernahkah Anda memiliki seekor ikan mas? Ikan mas itu sangat kecil kan, ditaruh dalam akuarium dan Anda akan memberi mereka makanan kan setiap hari. Dan ketika Anda memberi makan ikan mas, apa yang terjadi? Makanan itu hanya mengapung di atas airnya. Dan itulah maksudnya, makanan yang berserpih. Itulah kehidupan kita ketika kita tidak memiliki jangkar Yesus Kristus. Tetapi jangkar katanya adalah janji Allah dan sumpah. Dan apakah Anda memiliki janji Allah? Alkitab adalah kitab perjanjian Allah, ada 66 kitab perjanjian Allah. Tapi lebih dari itu, Allah, Yesus, hidup di dalam kita. Yesus mengampuni dosa-dosa kita, menebus kita, dan juga memberitahu kita bahwa Dia akan datang dan membawa kita pulang ke dalam kerajaan Allah. Itulah perjanjian dan janji. Dan semoga janji itu begitu pasti dan teguh sehingga menjadi jangkar jiwa kita, sehingga bahkan jika kita diombang-ambingkan, kita dapat membayangkan, Anda dapat membayangkannya bersama saya kan? Bayangkan jangkar berada di dasar laut dan ada rantai yang terhubung ke perahu atau kapal, dan ada angin dan ada ombak, dan kapal itu dapat bergerak dan bergeser dan mengambang ke sana kemari kan. Tapi itu hanya dapat berjalan sejauh itu saja karena ia terhubung ke jangkarnya kan. Dan hidup kita kadang-kadang dapat digoncang sampai batas tertentu, tetapi itu tidak akan sejauh itu. Karena ketika kita berdoa untuk anak-anak kita yang sedang berkelana atau yang sedang diombang-ambingkan oleh dosa dunia ini, marilah kita berdoa agar Tuhan Yesus menjadi jangkar hidup mereka, sehingga meskipun mereka diombang-ambingkan, mereka tidak dapat melangkah lebih jauh dari batas-batas yang Tuhan izinkan. Ketika anginnya mereda, mereka pasti akan kembali ke tempat mereka seharusnya berada. Dan ke tempat kita seharusnya berada ketika angin itu mereda. Kebayang ya maksudnya? Sekarang keempat, Yesus Kristus adalah imam besar lain yang datang menurut peraturan Melkisedek. Mari kita pikirkan tentang kata peraturan dalam bahasa Ibrani pasal 5 ayat 10. Kata yang digunakan itu untuk peraturan adalah taksi. Ya, taksi ini adalah istilah militer yang menyiratkan pengaturan dan
yang teratur dan berarti afiliasi, urutan, barisan, atau pangkat. Dan frasa menurut dan kata dalam bahasa Yunaninya juga merupakan preposisi dengan arti menurut atau setelah. Jadi menurut peraturan berarti berdiri di barisan yang sama, berdiri di belakangnya kan. Jadi ketika Anda membuat barisan orang, Anda cukup melihat orang di depan Anda dan memastikan bahwa Anda berada tepat di belakang dia, bukan di sampingnya kan. Dan itulah yang dimaksud menurut peraturan. Ibrani pasal 5 ayat 10 mengatakan, dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Jadi ia ditunjuk oleh Allah. Allah berkata, baiklah kamu masuk barisan itu, dan barisan yang mana? Oh, barisan di belakang Melkisedek. Dan siapakah Melkisedek? Ia adalah Raja Damai dan Raja Kebenaran. Ia adalah Raja Salem dan namanya Melkisedek. Melkisedek berarti Rajaku. Dan Zedek itu berarti kebenaran, dan Raja kebenaranku. Dan Raja Shalem adalah damai kan. Nah, minggu depan mungkin dan sebelumnya kita juga membahas konsep sabat sejati, sabat istirahat itu mengarah pada konsep shalom. Dan shalom adalah damai. Tetapi damai bukan karena saya tidak punya hal yang lain untuk dilakukan, tetapi damai karena Tuhan yang memegang kendali. Damai karena saya memiliki jangkar. Apapun yang terjadi, sekuat apapun angin atau ombaknya, saya tahu saya memiliki jangkar itu, jadi saya tidak perlu khawatir. Itulah damai. Damai adalah ketika damai itu adalah ketika musuh dihancurkan oleh raja saya. Dan damai bukanlah ketiadaan perang, tetapi damai adalah mengikuti seseorang komandan, berdiri di belakang komandan yang mampu. Damai adalah hidup di negara di mana Anda dapat mempercayai pemerintahnya. Dan pemerintahan seperti itu hanya terjadi hanya ada dan terjadi ketika Tuhan yang adalah Raja dari pemerintahan itu. Jadi, ketika dikatakan Raja Damai, Raja Kebenaran, dia sedang berbicara tentang Raja Dunia Sabat atau Raja Dunia Alam Peristirahatan Kekal. Dan siapakah itu? Jadi, poin nomor 2, Melkisedek memberkati Abraham dengan roti dan anggur. Dalam Kejadian pasal 14, ketika Abraham berperang melawan 4 bangsa yang bersekutu, dan dengan kasih karunia Allah, ia menang, mengalahkan mereka dan mengusir mereka. Ia melindungi perbatasan yang Allah izinkan bagi mereka, yang dijanjikan Allah kepadanya, dan ia mengusir mereka. Bisakah Anda memahami dan mengingat apa yang seharusnya Adam lakukan? Ada semacam pagar di sekitar Taman Eden, dan Adam tidak dapat melindunginya. Ia tidak melakukan pekerjaannya. Tetapi Abraham melindungi perbatasan yang diberikan kepadanya. Di Kejadian pasal 15 itu memberitahu kita, jadi Kejadian 15 dan 16 memberitahu kita bahwa Allah berfirman, dari sungai ini sampai sungai Mesir, dari sungai Efrat sampai sungai Mesir adalah tanah yang telah diberikan Allah kepadanya. Maka Abraham mengusir musuh-musuhnya, bukan hanya untuk menyelamatkan keponakannya Lot, tetapi juga untuk melindungi perbatasan kasih karunia dan berkat Allah. Setelah mengamankan tanah yang telah diberikan Allah kepadanya, ia kembali, ia mengatasi ujian dan godaan Raja Sodom, ia mendorongnya keluar, ia langsung datang kepada Melkisedek, dan Melkisedek mengeluarkan roti dan anggur. Siapa juga yang membawa roti dan anggur? Dan hanya mereka yang berhasil mengalahkan godaan Raja Sodom, godaan ular yang dapat datang kepada dia yang memberi kita roti dan anggur. Dan ketika Abraham bertemu dengannya, membawa roti dan anggur, apa yang dia lakukan? Dia memberinya persepuluhan.
Jadi ketika Abraham ketemu Melkisedek yang membawa roti dan anggur, Abraham memberinya persepuluhan, sepersepuluh dari semua rampasannya. Dan Ibrani pasal 7 ayat 4 dan selanjutnya menceritakan tentang peristiwa ini. Ketika Abraham memberi Melkisedek 1/10, dan Melkisedek memberkati Abraham. Coba kita lihat di Ibrani 7 ayat 4 dikatakan, "Camkanlah betapa besarnya orang itu yang kepadanya Abraham, bapa leluhur kita, memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik." Dan mereka dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan imam mendapat tugas menurut hukum Taurat untuk memungut persepuluhan dari umat Israel, yaitu dari saudara-saudara mereka, sekalipun mereka ini juga adalah keturunan Abraham. Nanti di pasal ini akan dijelaskan apa artinya ini. Mari kita lanjut. Tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka memungut persepuluhan dari Abraham dan memberkati dia, walaupun ia adalah pemilik janji. Memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Jadi menurut bacaan ini, siapa yang lebih besar dari siapa? Melkisedek lebih besar dari Abraham, ya kan? Dan kemudian, siapa yang datang sebelumnya? Dikatakan kan, Yesus berada dalam peraturan Melkisedek. Dan kemudian dikatakan dia adalah imam besar yang lain. Jadi apa artinya itu? Imam besar yang lain dalam peraturan Melkisedek. Imam besar yang lain. Apa artinya? Coba kita baca di ayat 11 sampai 19. Dikatakan, karena itu, andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan, sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat, apakah sebabnya masih perlu seorang lain diterapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek, dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun? Sebab jikalau imamat berubah, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat itu. Jadi apakah kalian menangkap artinya ini? Jadi ada perubahan dalam imamat di sini. Kita tahu bahwa imamat menurut peraturan Harun sudah rusak dan hancur. Dan mereka membutuhkan yang baru. Untuk memiliki imam-imam baru, maka dibutuhkan hukum yang baru. Dan tepat sebelum ini, ia berbicara tentang kalau misalnya jika kita mau belajar tentang Melkisedek, maka kita harus bukan bayi, tapi kita harus menjadi dewasa. Maksudnya kita harus tidak perlu minum susu lagi, tapi bisa makan makanan padat. Dan kita tidak hanya mengikuti prinsip-prinsip Yesus Kristus, tetapi juga firman kebenaran. Ini ada di Ibrani pasal 5 ayat 11 sampai 14 dan berlanjut sampai pasal 6. Jadi ini bukannya menolak Yesus artinya, bukan. Tetapi dia sedang berkata, jangan hanya percaya kepada Yesus di tingkat dasar, tapi percayalah kepada Yesus dan ikutilah dia dengan melihat siapa dia sebenarnya di tingkat yang lebih tinggi. Dan jadi siapa sebenarnya Yesus? Dia mengatakan, maksudnya penulis Ibrani sedang berkata, Yesus bukan hanya apa yang Anda pikirkan, bukan hanya anak Tuhan yang turun ke bumi ini dalam bentuk fisik. Yesus adalah, seperti yang dikatakan oleh Rasul Yohanes, ia adalah firman dari awal yang menciptakan. Ia adalah firman yang menciptakan. Dan lihatlah, dia dalam keadaan semula, siapa dia? Siapa dia sebenar-benarnya? Jadi Yesus pada awalnya dibanding Yesus yang datang dalam daging. Dia sendiri telah menetapkan 2 peraturan di sini, ya kan? Coba kita lanjut baca ayat 13. Sebab ia yang dimaksudkan di sini termasuk suku lain. Dari suku ini tidak ada seorang pun yang pernah melayani di mezbah. Yesus berasal dari suku Yehuda kan? Bukan dari suku Lewi kan? Lanjut, sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda, dan mengenai suku itu Musa tidak pernah mengatakan suatu apapun tentang imam-imam.
Dan hal itu jauh lebih nyata lagi jikalau ditetapkan seorang imam lain menurut cara Melkisedek, yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia, tapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Jadi Yesus menjadi imam bukan berdasarkan silsilah atau hukum fisik atau persyaratan, tetapi menurut kuasa hidup yang tidak dapat binasa. Dikatakan, sebab tentang dia diberi kesaksian, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Memang suatu hukum yang dikeluarkan dahulu dibatalkan, kalau hukum itu tidak mempunyai kekuatan dan karena itu tidak berguna. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan, tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik, yang mendekatkan kita kepada Allah. Yang mana yang Anda pilih? Jadi, semoga kita menerima kuasa kehidupan yang tidak dapat binasa juga. Pertama, Yesus Kristus bukanlah seorang imam besar dari garis keturunan Harun, tetapi Yesus Kristus adalah imam besar lain dari suku Yehuda. Dan kita telah membaca itu kan? Kedua, Yesus Kristus adalah imam besar lain menurut kuasa kehidupan yang tidak dapat binasa. Dan itulah persyaratan untuk menjadi imam besar dalam peraturan Melkisedek. Dan saya percaya itulah yang Yesus ingin wariskan kepada kita. Itulah yang perlu kita warisi dari Yesus Kristus. Apakah Anda memilikinya? Apakah Anda terus melupakan banyak hal yang penting? Lihatlah kepada Yesus. Kita berbicara tentang silsilah Yesus Kristus. Di manakah kita dapat menemukan silsilah Yesus? Itu ada di Matius 1 dan Lukas 3. Dan kita perlu berada dalam silsilah Yesus Kristus. Tapi apakah Yesus benar-benar memiliki sebuah silsilah? Ibrani pasal 7 ayat 1 dikatakan, sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Coba kita lihat di ayat 3, dikatakan, ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah. Harinya tidak berawal, dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Jadi siapa yang dia bicarakan? Melkisedek kan? Tetapi dia mengatakan ini seolah-olah ia adalah anak Allah, anak manusia, seolah dia adalah seperti Yesus kan? Jadi apakah Yesus memiliki silsilah atau tidak? Lihat, ada dua peraturan yang berbeda. Dua tingkatan Yesus yang berbeda dalam memahami Yesus. Ketika ia turun dalam rupa manusia, kita memahaminya sebagai Yesus yang datang dalam rupa manusia, yang datang dalam silsilah. Dan karya penebusan berjalan melalui silsilah itu. Namun, ada tingkatan lain, aspek lain dalam memahaminya. Mengapa? Karena ia bukan putra Yusuf, ia bukan putra Maria. Ia adalah putra Allah. Satu-satunya hal yang memungkinkan kita untuk terus hidup atau menjadi sepertinya adalah ketika kita menerima kuasa kehidupan yang tak terhancurkan, bukan benih atau darah manusia. Jadi siapa yang telah menjadi seperti itu bukan berdasarkan hukum tuntutan fisik, melainkan menurut kuasa hidup yang tak terbinasakan. Kuasa hidup yang tak terbinasakan ini menekankan keilahian Yesus, sama seperti Melkisedek yang tanpa ayah dan ibu. Jadi, Yesus tidak dikandung melalui hubungan alami antara seorang pria dan istrinya, kan?
tapi ia dikandung oleh Roh Kudus dan menjadi firman yang berinkarnasi. Oleh karena itu, jika kita ingin menjadi anak-anak Yesus, anak-anak Allah, kita juga perlu menerima ini. Kita perlu dikandung oleh Roh Kudus. Yang berarti kita perlu menerima Roh Kudus itu. Kita perlu menerima kuasa hidup yang tak terbinasakan itu. Dan itu melalui firman Allah. Kesimpulan, Yesus membuka bagi kita suatu tatanan imam yang baru, yaitu peraturan Melkisedek. Peraturan itu memang ada, tapi ia membukanya agar kita juga dapat berbaris di belakangnya. Kita dapat berbaris di belakangnya. Kita perlu menjadi imam-imam rohani, mengikuti peraturan Melkisedek, dan menerima berkat untuk menggenapi apa yang Adam gagal lakukan, dan kita perlu makan dari pohon kehidupan. Amin. Oleh karena itu, pertama-tama kita perlu mendekat dengan penuh keyakinan kepada tahta kasih karunia. Marilah kita mengerahkan segenap upaya kita untuk datang kepada tahta kasih karunia. Amin. Untuk berada di sini. Kalian yang ada di sini, kalian di sini bukan karena kalian lebih rendah dari mereka yang tidak berada di sini, tapi kalian di sini bukan karena kalian tidak ada pekerjaan lain juga, tapi kalian di sini bukan juga karena kalian punya waktu luang atau uang berlebihan, ya kan? Tetapi saya percaya kalian di sini karena kalian berusaha untuk mendekat kepada tata kasih karunia Allah. Amin. Dan setiap kali kita datang ke gereja, setiap kali kita datang untuk beribadah, saya percaya bahwa Tuhan akan semakin dekat dengan Anda. Seperti yang dikatakan di dalam Ulangan 4 ayat 7. Setiap kali kamu berdoa, Tuhan akan semakin dekat denganmu dan kamu akan semakin dekat dengan tata kasih karunia. Amin. Coba kita lihat di di Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia. Jadi dengan penuh keberanian percayalah bahwa dia ada di sana, dan percayalah bahwa dia mendengarkan doa-doa kita, dan percayalah bahwa dia akan menjawab doa-doa kita sesuai dengan jalan-jalannya yang baik. Kedua, kita harus mempersembahkan korban yang hidup yang menyenangkan Allah. Setiap kali kita berdoa kepadanya, kita datang untuk ibadah, atau ketika kita datang untuk beribadah, marilah kita bertanya pada diri sendiri, apakah saya yang membawa, karena kita sendiri kan adalah persembahannya, jadi apakah saya membawa korban yang hidup yang menenangkan Allah? Roma pasal 12 ayat 1-2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dan di ayat 1 dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mazmur 50 ayat 14 dan ayat 23 juga mengatakan yang serupa. Terakhir, kita harus menemukan yang terhilang. Kita harus menemukan yang terhilang. Agar kita menjadi imam rohani di akhir zaman, imam-imam rajani seperti yang dikatakan Petrus, kita harus menemukan yang terhilang. Yesus adalah imam besar yang datang ke bumi ini untuk menemukan yang terhilang. Itulah salah satu hal yang ingin dilakukan Allah. Itulah sejarah penebusan, yaitu menemukan yang terhilang, menemukan Adam yang terhilang. Dan saya percaya bahwa melalui pekerjaan misi, melalui pekerjaan penginjilan, semua anggota gereja kita berpartisipasi dalam pekerjaan menemukan yang terhilang ini. Yohanes 6 ayat 39 mengatakan, dan inilah kehendak dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya ku bangkitkan pada akhir zaman. Inilah sikap dan pola pikir imam sejati. Matius 9 ayat 13. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Dia datang untuk menemukan orang berdosa. Yang disebut
orang berdosa. Jadi Markus 2 ayat 17 mengatakan, Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Semoga gereja Sion menjadi gereja yang bersifat keimaman menurut peraturan Melkisedek. Semoga kita dapat membawa sang raja kepada mereka yang jauh. Dan karena itu, shalom atau damai sejahtera dan istirahat dapat menyertai umat. Semoga orang-orang yang kita doakan, orang-orang yang kita injili, orang-orang yang kita bagi dengan, semoga mereka menemukan kedamaian sejati dalam diri mereka. Dan itu mungkin bukan karena Anda pandai berbicara, bukan karena Anda tampak damai dalam wajah Anda, tetapi karena Tuhan akan memberi Anda kuasa hidup yang tak tergoyahkan itu melalui firman-Nya. Dan semoga kita menerima karunia itu. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi yang terkasihi, kami sangat bersyukur kepadamu karena telah memberi kami waktu ini untuk merenungkan Yesus, Imam besar kami yang kekal. Karena kami memilikimu, Bapa, kami tidak perlu goyah. Kami tidak perlu gemetar dalam ketakutan. Kami tidak perlu khawatir. Kami memilikimu sebagai jangkar kami. Kami percaya bahwa Engkau memberikan karunia kehidupan yang tak tergoyahkan kepada setiap anggota gereja Sion, setiap anggota yang berusaha untuk menerima firman ini. Maka Bapa, izinkan kami memiliki karunia itu, benih itu, kuasa itu di dalam kami, sehingga kemanapun kami pergi, apapun yang kami lakukan, kami ada Engkau menyertai kami dan damai sejahtera itu menyertai kami dan shalom itu akan diberikan kepada kami. Bapa kami, Raja damai kami, mohon jagalah umat-Mu, dengarkanlah tangisan anak-anak-Mu, dan semoga damai sejahtera-Mu diberikan kepada mereka. Terima kasih banyak atas kasih karunia-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.